Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Dian, channel yang baru buat dirilis tapi nggak apa-apa, yang penting asik. Ya, hari ini gue bakal ngebahas cerita soal pembunuhan berantai, psikopat lah ya. Tapi ini ada yang beda sih, karena ini itu pelakunya masih kecil, masih anak kecil, baru umur 10 tahun dia udah jadi psikopat. Tadinya gue kira nih psikopat itu cuma bisa dialami sama orang-orang yang udah dewasa aja, tapi nyatanya di tahun 1968 ada seorang psikopat yang masih kecil ini nih. Dia nih yang udah ngebunuh 2 orang anak nih. Ini bukan novel, tapi ini kisah nyata yang pelakunya sendiri bernama Mary Bell. Pasti kalian tuh udah sering nih dengar nama Mary Bell kan. Tapi sebelum ke ceritanya, pastiin dulu nih kalian udah diklik dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tuh gak ketinggalan kalau gue udah upload video baru. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Mary Flora Bell atau yang biasa dipanggil dengan nama Mary Bell ini lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Inggris. Nah, si Mary ini punya emak nih kan, punya ibu kan. Nah, ibunya ini namanya Betty. Yang bikin gue kagetnya lagi nih, ternyata si Betty ini waktu ngelahirin si Mary ini umurnya masih 16 tahun. Ya kalau di sini sih masih dibilang anak di bawah umur ya, karena kan boro-boro bayi gitu, boro-boro orok. KTP kan juga belum punya tuh, kudu 16 tahun lagi tuh, 17 tahun baru dapat tuh KTP. Nah, tapi gak heran nih kenapa dia itu bisa mendapatkan anak di umur dia yang masih muda banget. Karena ternyata pekerjaannya si Betty ini adalah seorang wanita prostitusi. Nah, karena hal ini juga si Betty ini gak tahu nih siapa sebenarnya ayah kandung dari si Mary Bell ini. Karena mungkin pada saat itu lagi banyak gitu kan pelanggan-pelanggannya dia kan. Jadi dia bingung nih siapa nih ayahnya si Mary sebenarnya. Gak tahu nih siapa. Mary juga terlahir sebagai anak yang gak diinginkan nih sama si Betty. Karena setelah si Mary ini lahir, perekonomian mereka tuh jadi merosot tuh, jadi turun. Karena kan ya gak bisa kerja kayak dulu lagi ya, karena kan punya anak, harus ngurus anak, gak mungkin kan dia pergi kerja ninggalin anaknya sendirian. Nah, tapi berhubung karena si Betty ini blader banget nih, dia masih sering tuh pergi kerja kan, dan anaknya ditinggal aja gitu sendirian di rumah, masih bayi, emang ada otak ini maknya. Nah, karena si Mary ini terlahir sebagai anak yang gak diinginkan, ya jadi si Betty ini kan benci banget lah nih sama si Mary. Sampai-sampai si Mary tuh waktu masih bayi aja udah dianiaya nih sama si Betty. Nggak tahu salahnya apa, namanya orok kan, nangis dikit digebuk gitu, pokoknya kayak yang disisa gitu si Mary ini dari kecil sama si Betty. Nah, sampai-sampai yang lebih parahnya lagi nih, si Betty sempet 2 kali mencoba untuk membunuh si Mary waktu si Mary masih bayi. Percobaan pertama nih, si Betty ini sengaja menjatuhkan si Mary yang masih bayi dari jendela lantai 2 rumahnya. Nah, yang kedua, si Betty ini sengaja cekokin si Mary yang masih bayi itu obat tidur biar ya si Mary ini overdosis gitu terus mati. Tapi sayang nih si Mary udah kayak kucing, nyawanya banyak kan, kagak mati-mati si Mary. Nah, pusing nih si Betty nih, kok si Mary kagak mati-mati kan, udah dicoba dibunuh 2 kali kagak mati-mati. Akhirnya sekarang gak lagi pengen ngebunuh si Mary, tapi kali ini si Betty mau memanfaatkan si Mary sebagai pundi-pundi uangnya si Betty. Dengan cara si Betty ini ngejual si Mary ke klien-kliennya dia yang pedofil. Nah, menurut kesaksian si Mary sendiri, si Mary ini udah dijual sama Betty ini tuh, maknya ini tuh sejak umur dia tuh masih 4 tahun. Dari 4 tahun aja udah digituin kan anaknya. Duh ya Allah, habis pikir gue ada mama yang begini. Nah, karena penyiksaan demi penyiksaan inilah yang membuat jiwa psikopatnya si Mary ini tuh muncul. Nah, kata teman-temannya si Mary nih di sekolah, si Mary itu sering banget nih kayak nangkep hewan, nangkep binatang, dan dia tuh kayak nyiksa hewan itu, ngelihat, memperhatikan dari dia itu sekarat sampai dia mati. Jadi kayak ada kepuasan sendiri gitu dia ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Nah, tadinya hewan, naik tingkatannya dikit nih, jadi teman-temannya, jadi sasaran si Mary. Menurut kesaksian dari teman-temannya Mary juga nih, Mary tuh sering banget ngecekek teman-teman kelasnya, random aja gitu, siapa aja gitu yang lewat main cekek aja dia gitu, kayak gimana, kayak dia tuh menikmati itu gitu, kayak ada kepuasan sendiri gitu di dirinya si Mary ini. Sampai-sampai si Mary ini tuh pernah mematikan puntung rokok ke pipi temennya. Nah, udah mulai gila nih si Mary ini. Nah, puncak-puncaknya itu di pembunuhan pertamanya dia tuh di tanggal 25 Mei
1968, sebelum 1 hari tepat usianya yang ke-11 tahun, si Mary ini membunuh teman mainnya sendiri yang bernama Martin Brown di sebuah rumah kosong. Jadi pertama-tama dia nyamper Martin nih kan, nah, Martin ayo kita main gitu kan, mainlah dia, diajak ke rumah kosong. Nah di rumah kosong ya udah habis si Martin, dicekek langsung sama si Mary sampai mati di situ. Nah setelah melihat si Martin ini mati, si Mary ini langsung balik pulang ke rumah. Nah keluarga Martin yang cemas sama si Martin yang gak pulang-pulang ini langsung cari Martin lah, muter-muter dia ke lingkungan situ kan, gak ketemu-ketemu nih si Martin. Nah karena gak ketemu-temu inilah akhirnya mereka melaporkan berita kehilangan si Martin ini ke kepolisian. Polisi mulailah nih bantu mencari si Martin, kemana si Martin ini main kan. Dicari sama polisi, akhirnya ketemulah yang udah tinggal jasad di rumah kosong itu. Nah jadi kasusnya si Martin yang mati kan jatuh ke kepolisian dong, polisi usut dong kan sampai tuntas nih. Sayangnya kurang bukti, dan cekikan yang dilakukan oleh Mary ke si Martin itu tuh nggak begitu keras, jadi kayak nggak ninggalin bekas di lehernya si Martin. Jadi polisi bingung nih, sempat bingung apa penyebab kematian si Martin. Dan entah kebetulan atau gimana, ternyata di sebelah jasadnya si Martin, polisi ini menemukan sebotol kayak tempat obat atau pil gitu yang udah kosong. Nah berdasarkan itulah akhirnya kepolisian menyampaikan berita kematiannya si Martin ini disebabkan oleh yaitu si Martin minum pil itu gitu. Selamat nih si Mary nih pada saat itu. Nah 2 hari setelah kejadian itu, si Mary ini ngajak temennya nih si Norma Bell untuk nyelinap masuk ke sebuah TK dan kayak ngerusuh gitu di dalam TK. Si Mary juga sempat meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan bahwa Mary lah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya si Martin. Tapi sayangnya polisi itu cuma nganggap tulisan itu tuh cuma lelucon anak kecil aja, karena kan ya namanya anak kecil gitu, mana ngerti sih bunuh-bunuhan gitu kan, yang namanya anak kecil logika aja lah gitu, polisi mah kan nggak taunya tuh si Mary mah sableng kan, ngertian dia ngebunuh-bunuh gitu. Sampai akhirnya si Mary ini melakukan pembunuhan keduanya dia di tanggal 31 Juni 1968, yang korbannya itu bernama Brian yang baru berusia 3 tahun. Nah tapi kali ini dia nggak sendiri, dia ngajak si Norma nih, temennya yang tadi yang diajak ke TK nih, dibawa lagi nih sama si Mary. Ya kronologi itu sama kurang lebih gitu, kayak dia ngajak main si Brian ke sebuah tanah kosong pada saat itu. Nyampe sana dia langsung dicekek dan langsung mati si Brian di situ. Nah jadi Norma yang saat itu menyaksikan betul-betul detail gimana si Mary ini membunuh si Brian ini, panik si Norma, bingung si Norma. Akhirnya si Norma ini membujuk si Mary itu untuk stop, jangan dilanjutin lagi, kayak ini tuh udah gak bener nih, udah keterlaluan mainnya kayak gini, bercandanya udah keterlaluan, kata si Norma. Ya tapi Mary yang ngedenger omongan si Norma itu, yang anggap omongan Norma tuh cuman angin lalu aja gitu, dia masih asik aja sama kesibukan dia sendiri tuh yang lagi nyekek si Brian. Nah setelah si Brian ini mati, muncullah fantasi gilanya si Mary, dimana Mary kali ini berniat untuk memutilasi si Brian. Jadi kayak dia udah nyediain gunting lah gitu kan, ada gunting, dia alat-alatnya dia pakai gunting nih, digunting rambutnya kan, kulit kepalanya kan, badannya disayat-sayat, perutnya di apa sih namanya, diukir inisial namanya M gitu, diukir di perutnya si Brian itu, jasadnya Brian. Dan mohon maaf nih, dia itu juga memotong itu kelaminnya si Brian, diputusin gitu, digunting. Nah melihat kebrutalannya si Mary ini, si Norma makin shock, makin panik lah si Norma nih, kayak Mary stop gitu kan. Nah si Mary yang terus-terusan denger si Norma ini berisik nih, akhirnya Mary ini ngancem si Norma nih, udah lu diem lu, kalau misal lu masih beribut nih, lu nih selanjutnya nih gue matiin gitu. Dia takut juga lah si Norma kan, akhirnya diem si Norma. Nah setelah dia selesai itu melakukan kegiatan dia mengukir-ngukir tubuhnya si Brian, dia tinggalin lah jasadnya si Brian di situ. Sayangnya dia nggak cuma ninggalin jasadnya Brian, tapi buku catatannya si Mary juga jatuh waktu si Mary ninggalin jasadnya si Brian. Nah karena dia nggak sadar, ya udah nih dia pulang aja nih, jalan balik sama si Norma kan.
Nah bedanya di sini keluarganya si Brian, yaitu kakaknya si Brian ini berpapasan sama mereka waktu mereka lagi mencari si Brian yang nggak pulang-pulang. Ditanya nih sama kakaknya kan, kalian ngeliat si Brian nggak? Tadi main sama kalian nggak? Kata si kakaknya kan. Ya mereka pasti ngelak lah, enggak kok, enggak, aku nggak ngeliat si Brian gitu. Nah si Mary ini juga menawarkan diri nih untuk membantu si kakaknya Brian ini untuk mencari si Brian. Nah akhirnya mereka nyari ini bertiga-tiga kan, si kakaknya Brian, Norma, sama si Mary ini bertiga nyari. Gak ketemu lah, dia nggak mungkin juga nyari ke lokasi tempat dia ngebuang kan, ketahuan kalau gitu kan. Dia nyari-nyari nggak ketemu kan, bingung nih kakaknya, aduh gak ketemu-temu nih kata si kakaknya kan. Nah terus si Mary, entah apa yang merasuki si Mary, dia tiba-tiba menunjuk tempat di mana dia membuang jasadnya si Brian. Nunjuk nih, coba kita cari nih ke sini, kan kita belum nyari ke situ, kali aja ada di situ, kata si Mary. Lah si Norma yang ngedengernya sport jantung langsung panik si Norma nih, kaget dia, tobat mendadak nih si Norma nih. Mati gue kalau ketahuan kan. Akhirnya ngelak lah itu si Norma, enggak, jangan nyari di situ, udah aku cari di situ nggak ada kok, kata si Norma. Selamat kan, kata si Norma, selamat nih. Akhirnya mereka pulang nih dengan tangan kosong, nggak bertemu dengan si Brian. Nah karena dicari-cari nggak ketemu-temu nih si Brian, akhirnya keluarganya Brian ini melaporkan ke polisi kalau mereka tuh kehilangan anak, kehilangan si Brian kan. Akhirnya polisi ikut campur tangan untuk mencari si Brian. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya polisi menemukan jasadnya si Brian, dimana itu keadaannya udah benar-benar kayak mengenaskan banget, dimana kan dimutilasi, disayat-sayat kan pakai gunting. Itu membuat keluarganya si Brian sangat amat terpukul, dan semua orang yang ada di lingkungan sana pun geger, kaget, karena cuman selang beberapa bulan aja udah ada 2 kasus pembunuhan anak kan, yang membuat geger nih satu kampung lah. Nah karena yang ini terbilang sangat parah ya, lebih parah dari yang si Martin ini, akhirnya polisi itu mulai serius mengusut kasusnya sampai tuntas. Polisi mulai mewawancarai setiap anak yang ada di sana. Mereka bertanya nih ke anak-anaknya itu, apa mereka melihat nih si Brian ini main sama siapa, atau Brian ini jalan sama siapa, atau ketemu siapa gitu kan. Tapi ya mereka nggak ada yang tahu, karena ya emang cuma Mary sama Norma doang yang tahu kan. Nah di tengah-tengah penyelidikan ini tuh keluarganya Brian sempat shock karena mendengar laporan dari kepolisian bahwa kemungkinan pembunuh si Brian adalah seorang anak kecil. Karena ya dilihat dari lukanya yang gak begitu dalam, mungkin kayak namanya anak kecil ya, kayak nyekek atau gores-gores atau motong-motong kan gak terlalu kuat tenaganya. Jadi dilihat dari situ kayak ini nggak mungkin, kekuatan yang kayak gitu kayak nggak mungkin kalau orang dewasa yang ngelakuin, pasti anak kecil. Dan ditambah lagi polisi menemukan buku catatan yang tertinggal. Buku catatannya si Mary itu yang ketinggalan, ketemu sama polisi. Nah penyelidikan dilanjutkan kembali nih, dimana mereka tuh masih mewawancarai setiap anak yang ada di sana. Apa mungkin mereka melihat Brian atau enggak kan pada saat kejadian itu. Sampailah tiba di mana saatnya si Mary dan juga Norma diwawancari sama polisi. Ya tapi tentunya si Norma sama si Mary ini ngelak lah, nggak bakal ngaku dia kalau misalkan dia yang ngebunuh si Brian ini kan. Kayak mulai ngasih alibi gitu. Sampai akhirnya si Mary ini melakukan suatu kesalahan yang fatal pada saat sesi wawancara. Si Mary ini tuh mengarang cerita yang membuat polisi itu lebih menyudutkan si Mary. Karena apa? Karena si Mary ini cerita kalau si Mary melihat si Brian itu bersama anak laki-laki lagi jalan, dan anak laki-lakinya itu membawa sebuah gunting yang patah. Itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Mary. Karena apa? Karena alat pembunuhan yaitu berupa gunting hanya diketahui oleh kepolisian aja. Bahkan keluarganya Brian pun gak dikasih tahu kalau alat alat pembunuhan itu tuh gunting, karena ya terlalu sadis mungkin ya, jadi gak dipublish. Nah karena hal inilah makin tersudut si Mary. Setelah dipaksa, akhirnya pertama kali yang mengakui adalah Norma.
Norma mengakui bahwa Norma itu ada di TKP sewaktu si Mary ini menghabisi nyawanya si Brian. Dan si Norma juga membantu polisi dengan cara membuat kesaksian bagaimana detail-detail cara si Mary ini membunuh si Brian. Terkuaklah sudah, mengakulah si Mary. Dan akhirnya mereka dibawalah ke pengadilan kan untuk diadili nih. Nah pada saat pengadilan itu jaksa nanya nih ke si Mary, kenapa Mary melakukan itu? Kenapa Mary membunuh teman-temannya kan? Si Mary enak banget jawabnya. Katanya si Mary, ya itu buat kesenangan aku aja. Aku senang aja ngeliat dia kayak gitu. Habis pikir gue aja, ada anak kecil yang pikirannya sampai kayak gini. Dan akhirnya pada bulan Desember si Mary Bell ini divonis bersalah atas 2 kasus pembunuhan. Tapi sayangnya, psikiater pengadilan ini menyatakan bahwa si Mary ini menunjukkan gejala psikopat dan dia tidak dapat dianggap sebagai penanggung jawab atas 2 kasus pembunuhan yang dilakukannya. Dan Norma Bell sendiri dinyatakan tidak bersalah karena dia hanya dianggap sebagai kaki tangannya si Mary ini yang tersesat oleh pengaruh buruknya si Mary dan akhirnya dibebaskan. Ya si Mary ini juga tetap di penjara ya, cuma ya beda, penjaranya tuh lebih ke arah rehabilitasi. Dan setelah 12 tahun si Mary Bell ini menjalani masa penjara, akhirnya si Mary Bell ini bebas di tahun 1980. Tapi ya bukannya bebas ya. Aduh ada yang ngetok bentar. Nah, jadi si Mary ini tuh masih dalam masa hukumannya sebenarnya. Cuman dia dibolehin untuk tinggal di lingkungannya dia, nggak di dalam penjara lagi. Selain itu Mary juga diberikan sebuah identitas baru untuk memberikan kesempatan kedua pada Mary untuk menjalani hidupnya. Jadi kayak dia diberikan identitas baru, namanya bukan Mary Bell lagi. Nah sampai si Mary Bell ini akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak perempuan di tahun 1984. Nah yang pasti anaknya Mary ini nggak tahu lah ya perlakuan ibunya waktu ibunya ini masih kecil dulu yang ngebunuh orang. Nggak tahu nih si anaknya si Mary ini. Sampai akhirnya terkuak di mana dia menemukan sebuah tabloid yang di depannya itu terpajang wajah muka mah sama aja ya, muka emaknya. Nanyalah nih anaknya kan ke si Mary ini. Akhirnya si Mary jujur lah di situ, mengakuilah semua perbuatannya di waktu kecil dulu. Nah karena adanya sebuah tabloid ini yang menemukan keberadaannya si Mary, yang ngebuat rumahnya Mary ini penuh lah sama pers kan, kayak mau ngeliput si Mary lagi nih, mau nguak kisahnya si Mary lagi, membuat si Mary ini kayak cemas. Nah akhirnya dia mengajukan banding ke pengadilan untuk memperpanjang anonimitas putrinya. Nah jadi si Mary ini setelah ditetapkan boleh untuk hidup di lingkungan dia lagi nih, untuk dibebaskan lah ya, akhirnya menikah kan, punya anak. Dia ini diberikan anonimitas, dimana anonimitas itu adalah suatu kayak perlindungan hukum. Jadi si Mary dan anaknya ini dilindungi nih oleh hukum. Nah cuma anaknya ini cuma sampai 18 tahun umurnya dilindungi sama hukum. Nah setelah itu udah gak ada perlindungan hukum lagi dari pemerintah kan. Nah karena udah ada pers yang datang nih, udah tahu keberadaannya si Mary, dia mengajukan banding untuk memperpanjang nih anonimitasnya. Akhirnya di tahun 2003 dia memenangkan banding dan membuat anonimitas dirinya dan juga anaknya menjadi seumur hidup. Jadi seumur hidup dia itu dalam lindungan pemerintah. Nah di tahun 2009 diperbarui lagi nih anonimitasnya. Karena apa? Karena si Mary ini udah dapet cucu. Anaknya ini udah nikah nih, punya cucu nih. Nah cucunya itu dimasukin ke daftar anonimitasnya. Akhirnya di tahun 2009 ya udah tuh cucunya, anaknya sama dia ini dapat anonimitas seumur hidup. Jadi kayak dalam perlindungan pemerintah seumur hidup. Nah karena hal inilah yang menyebabkan banyak kayak pro dan juga kontra. Dimana yang menurut orang-orang kayak gak perlulah seorang penjahat itu diberikan hak anonimitas gitu loh. Kayak dilindungi sama negara, sama hukum gitu. Kayak dia tetap aja penjahat gitu, walaupun dia psikopat ya tetap aja gitu. Apalagi keluarga dari korban yang dibunuh sama si Mary ini kan sangat merasa kecewa karena menurut dia ya pembunuh tetaplah pembunuh. Nah menurut kalian sendiri tuh gimana? Kayak pantas nggak sih kalau si Mary ini mendapatkan hak anonimitas kayak gitu, kayak dilindungi hukum kayak gitu, apalagi sama anak cucunya? Ya gue sendiri sih ya gimana ya, namanya hukumnya tetap ditegakkan lah, namanya dia bersalah kan harusnya dihukum, harusnya ya nggak kayak gitu. Tapi ya
kan beda yang di sana kan, pemerintah sana beda kan, makanya banyak banget yang pro dan juga kontra nih sama kasusnya si Mary ini. Nah, jadi itu dia sedikit kisah dari si Mary Bell ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan nilai positifnya. Ya, janganlah nyiksa anak, janganlah berbuat kasar sama anak, karena ya itu kayak nempel, ngebekas gitu di otaknya anak itu. Nah, bisa begitu tuh, bisa jadian kan jadinya, bisa jadi kayak si Mary tuh, ngelekat di otak, akhirnya jadi psikopat kan. Ya janganlah kayak gitu, didik anak tuh bener-bener gitu yang semestinya, tunjukin yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu ya. Jangan sampailah ada Mary Bell selanjutnya. Ya jadi segitu aja video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel Dian, oke? And see you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.